warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Aura Nazila dengan NIM A1A 025004, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang negara hukum yang merupakan tugas kewarganegaraan diampu oleh Bapak Zedi Mutakin, SPD MPD. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep penting dalam kehidupan bernegara, yaitu negara hukum yang ada di Indonesia. Topik ini sering sekali kita dengar, tapi banyak yang masih bingung sebenarnya apa sih dan bagaimana penerapannya. Karena itu, mari kita bahas pelan-pelan ya. Apa itu negara hukum? Untuk memahami negara hukum, mari kita bayangkan negara kita seperti sebuah universitas. Di universitas, semua orang, baik itu mahasiswa, dosen, rektor, ataupun para staf, harus mengikuti peraturan yang ada. Tidak ada yang boleh bertindak semena-menanya. Nah, negara hukum pun begitu. Hukum adalah yang paling tinggi. Semua orang wajib taat, termasuk rakyat, pejabat, maupun presiden. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Beberapa ahli juga menegaskan hal ini. Menurut Johan Nasution dan juga Jimli Ashidik, kekuasaan negara tidak boleh berjalan tanpa dasar hukum. Semua tindakan harus ada aturan yang mengaturnya. Itu berarti tidak ada orang yang boleh tinggi lebih daripada hukum itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri dari negara hukum. Agar lebih mudah, kita rangkum ciri dari negara hukum ke dalam 3 hal yang besar, yaitu yang pertama, hubungan pemerintah dan rakyat harus baik. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan juga masyarakat harus tetap menaati aturan yang ada. Kedua-duanya memiliki peran yang penting. Jika hubungan mereka rusak, maka negara tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam contoh kehidupan nyata, pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik. Kemudian masyarakat harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Yang kedua, kekuasaan harus dibatasi. Tidak boleh ada lembaga negara yang memegang kekuasaan terlalu besar. Kekuasaan harus dapat dibagi dan diawasi agar tidak disalahgunakan. Dalam contoh nyata, DPR dapat membuat undang-undang, pemerintah melaksanakan, kemudian MA atau MK mengawasi dan bisa membatalkan undang-undang jika salah. Mereka tidak bisa bertindak sendiri, semuanya harus saling mengontrol. Yang ketiga, yaitu hukum harus adil untuk semua orang. Ini sangat penting, hukum harus berlaku sama, baik untuk rakyat biasa maupun pejabat. Contoh nyata, jika ada pejabat yang korupsi harus diproses hukum. Warga biasa juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hakim pun harus bekerja secara jujur tanpa tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya kita akan membahas dasar hukum negara Indonesia. Negara Indonesia dapat kita ibaratkan sebagai 4 tiang yang membuat negara kita dapat berdiri kokoh. Jika salah satu tiangnya hilang, maka sistem hukum di Indonesia dapat goyah. Dasar hukum yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pondasi utama. Pancasila adalah dasar dari semua aturan di negara kita. Nilai-nilainya seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan musyawarah itu bukan hanya teori, tetapi harus menjadi jiwa dari setiap hukum yang dibuat. Contoh nyatanya, saat pemerintah membuat undang-undang tentang bantuan sosial, nilainya harus sesuai Pancasila, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan besar yang mengarahkan negara. Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti buku panduan utama dari negara. Semua lembaga harus mengikutinya. Ada beberapa hal penting di dalamnya. Yang pertama, Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, semua warga negara sama di hadapan hukum. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman harus bebas dari tekanan.
Contoh dalam kehidupan nyata yaitu, jika ada undang-undang baru yang dianggap merugikan rakyat, masyarakat bisa mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Ini dilakukan karena Undang-Undang Dasar memberikan hak tersebut. Kalau di UUD itu ibarat bab utama, maka di Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden adalah penjelasan detailnya. Contoh nyatanya yaitu Undang-Undang Dasar bilang negara melindungi hak warga negara. Nah, untuk menjalankannya dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi, setiap aturan teknis ini tetap harus sesuai Undang-Undang Dasar. Dasar hukum yang keempat yaitu nilai dan kehidupan masyarakat, agar sesuai dengan realita di Indonesia yaitu negara yang sangat beragam. Karena itu, hukum tidak boleh jauh dari budaya masyarakat. Contoh nyatanya, di beberapa daerah, penyelesaian masalah harus melalui adat yang masih berlaku, dan negara harus mengakuinya selama tidak melanggar hukum nasional. Yaitu bagaimana implementasi negara hukum di Indonesia. Implementasi negara hukum dapat kita lihat dari bagaimana aturan tersebut benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat kita lihat dari bagaimana cara penegakan hukum. Negara hukum dapat terlihat dari cara negara menindak sebuah pelanggaran. Sederhananya, jika ada yang salah, ya harus diproses sesuai hukum, tidak peduli siapa orangnya. Contohnya, jika ada pejabat yang korupsi, maka KPK harus tetap menangkapnya walaupun jabatan orang tersebut tinggi. Atau dalam kehidupan sehari-hari, jika ada orang yang melanggar lalu lintas, polisi tetap memberikan tindakan atau teguran. Semua itu menunjukkan kalau aturan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan. Yang kedua, dapat kita lihat dari perlindungan hak asasi manusia, yaitu HAM. Implementasi negara hukum juga terlihat dari bagaimana negara menjaga setiap hak orang. Setiap warga negara memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Misalnya, seseorang yang ditahan oleh polisi memiliki hak untuk memiliki pengacara, atau ketika terjadi kekerasan yang diduga melanggar HAM, Komnas HAM bisa turun langsung untuk menyelidiki. Ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh semena-mena terhadap warganya. Yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan atau trias politika. Supaya tidak ada pihak yang terlalu berkuasa, sebuah negara harus membagi kekuasaan ke dalam 3 lembaga, yaitu Presiden menjalankan pemerintahan, DPR membuat undang-undang, dan MA serta MK yang mengawasi serta mengadili. Dalam praktiknya, misalnya nih, DPR ingin membuat undang-undang baru. Mereka tidak bisa memutuskan sendiri, mereka harus berdiskusi dengan pemerintah dan melewati proses yang panjang. Begitu juga jika ada undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, MK bisa membatalkannya. Ini membuktikan jika masing-masing lembaga saling menjaga agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan. Yang keempat yaitu keterbukaan informasi publik. Implementasi berikutnya dapat terlihat dari keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Contoh, jika keuangan pemerintah daerah sekarang bisa diakses secara publik. Informasi tentang bantuan sosial, beasiswa, hingga dana desa juga dapat dilihat oleh masyarakat. Jika ada warga yang ingin tahu data proyek pembangunan, mereka bisa meminta informasi tersebut secara resmi melalui BPID. Keterbukaan ini penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kelima yaitu peran lembaga peradilan. Implementasi negara hukum juga terlihat dari peran lembaga peradilannya. Mereka berfungsi untuk memastikan bahwa hukum harus tetap berjalan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, Mahkamah Konstitusi sering membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Bahkan, jika ada warga yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah, mereka bisa menggugat ke PT UN. Semua ini menunjukkan bahwa setiap keputusan pemerintah harus diawasi serta dapat diuji keadilannya. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tantangan implementasi negara hukum di Indonesia.
Walaupun konsep implementasi negara hukum di Indonesia sudah bagus, tetapi dalam praktiknya masih banyak terjadi tantangan. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, penegakan hukum di Indonesia masih belum merata. Yang kedua, masih banyaknya korupsi yang terjadi. Yang ketiga, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Yang keempat, adanya intervensi politik. Yang kelima, akses keadilan belum merata. Dan yang terakhir yaitu tumbang tindihnya peraturan. Ini menunjukkan bahwa hukum kita masih butuh banyak perbaikan. Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa negara hukum bukan hanya sekedar kumpulan aturan. Negara hukum adalah cara agar negara dapat berjalan dengan tertib, adil, dan melindungi setiap orang di dalamnya. Kita sebagai warga negara juga memiliki peran penting, mulai dari memahami aturan, menaati hukum, sampai ikut menjaga agar keadilan tetap dapat ditegakkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.